Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Awalan, hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan hatta nastati' an najtami' fi abra internet, yakni fi Google Meet. Thaniyan, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas min adh-dhulumati ila an-nur wa kadhalika ila siratil azizil hamid. Thalithan, la ansala ashkuru syukran ila ustadzina Dr. Asad Maulana alladzi qad a'tana fursatan qalilatan an atakallama amamakum jami'an. Nahnu min firqa ar-rabi'ah sanashrah an as-safur wa tabarruj fil mujtama', yakni pelepasan hijab dan perhiasan berlebihan di masyarakat. Qabla ma ismahu li an u'arifakum ala nafsi, ismi Anisa Nurmazidaati, ana kal mutakallima ula. Naam, baik, mubasyaratan faqat. Saya akan menjelaskan dari menit ke-0 sampai menit ke-5:52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiy illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadirina innahu ولكن إذا دعمتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا Inna dzalikum kana 'indallahi 'azima. Al-Ahzab ayat 53. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak atau makanannya. Tetapi jika kamu diundang, maka masuklah, dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah dan tidak pula mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah. Ya tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Al-Ahzab ayat 54. Jika kamu melahirkan sesuatu atau menyembunyikan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu. La junaha 'alaihinna fi abaihinna wala abnaihinna wala ikhwanihinna wala abnai ikhwanihinna wala abnai akhawatihinna wala nisaihinna wala ma malakat aymanuhunna wattaqinallah innallaha kana 'ala kulli syai'in syahida. Tidak ada dosa atas istri-istri Nabi untuk berjumpa tanpa tabir dengan bapak-bapak mereka, anak-anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara mereka yang perempuan yang beriman, dan hamba sahaya yang mereka miliki. Dan bertakwalah kamu, hai istri-istri Nabi, kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.
Innalladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa-dosa yang nyata. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dhin. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan hilkatnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-akmalan al-anwar al-a'ran ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allah Subhanahu wa ta'ala khalaqal insana wa ya'lamu khafaya nafsihi wa ya'lamu hajatihi wa ma futira 'alaiha. Bidzalika syar'a lahu syar'an yuhaqqiqu masalihahu wa yadfa'u anhul mafasid. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam yang sempurna kepada Nabi kita Muhammad beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya semua. Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi menciptakan manusia dan Dia mengetahui rahasia hatinya serta mengetahui kebutuhannya dan apa yang telah diatur untuknya. Oleh karena itu, Dia menetapkan untuknya suatu hukum yang mengatur untuk mencapai kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudaratan. Rabbuna subhanahu wa ta'ala qala ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Wa min hadhihi al-masalih al-muhafazatu 'ala al-mar'ah wal muhafazatu 'ala al-mar'ah istada'at an la yasila ar-rajul ila al-mar'ah illa abrama yula'imuha min naqa'i wa tubri wa afafi wa yahaqiqu maslahat al-mujtama' bi imra'ati salihah tis'idu nafsaha wa tis'idu ghayraha wa hadha yastad'i tanziman li hayatiha wa min hadha ومن هذا تنظيم أن تكون ذات أدب وخلق سام يتربى على مائدة القرآن الكريم. ومن هذه السمات التي تدل على نقاء المرأة إذا ظهرت أمام الأجانب يعني غير الأرحام أن تكون ذات ستر وعفاف وطهارة. من ذلك الستر الفضفاض السامح لا يحمل زينة تغري العيون المريضة لتنظر ثم لتخطط كيف تصل إلى اللسعة المحرمات. Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi berfirman, bukankah Dia yang menciptakan semua, padahal Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Surat Al-Mulk ayat 14. Salah satu dari kepentingan yang harus dijaga adalah kehormatan dan keamanan perempuan. Dari kepentingan ini, menjaga perempuan membutuhkan agar seorang pria tidak mendekati perempuan kecuali dengan cara yang sesuai dengan kesucian, kebersihan, dan kesucian perempuan. Ini akan mewujudkan kemaslahatan. Masyarakat. Ini akan mewujudkan kemaslahatan masyarakat dengan kehadiran perempuan yang salihah, yang tidak hanya membuat dirinya bahagia, tetapi juga membuat orang lain bahagia. Dan ini membutuhkan pengaturan atau penataan yang baik untuk kehidupannya. Dan bagian dari penataan ini adalah agar perempuan memiliki akhlak dan etika yang mulia, yang dibentuk oleh pendidikan yang didasarkan pada ajaran Al-Quranul Karim. Salah satu ciri yang menunjukkan kesucian seorang perempuan ketika dia tampil di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya adalah memiliki sifat-sifat pemalu, menjaga kehormatan dan kebersihan. Dari hal tersebut, salah satu bentuk pemeliharaan adalah berpakaian longgar dan tidak mencolok, yang tidak membawa perhiasan yang menarik
perhatian mata yang tidak senang, agar tidak menggoda untuk melihat kemudian berencana bagaimana mencapai hal-hal terlarang. Kemudian saya akan menjelaskan strategi terjemah yang saya gunakan. Yang pertama, yaitu dalam kalimat dunya wal akhirah. Ad-dunya al-akhirah ini saya menggunakan strategi naturalisasi atau naturalized borrowing. Ke bawah sih, tolong ke bawah. Yakni penerjemah mengambil ungkapan atau kata bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dengan penyesuaian ejaan dan pelafalan. Yakni dalam kalimat dunya wal akhirah tadi di atas, tolong ke atas lagi. Di dunya wal akhirah, kata ad-dunya dan akhirah ini dalam bahasa Arab kan ad-dunya al-akhirah, dalam bahasa Indonesia dalam bahasa sasaran tetap artinya yaitu dunia dan akhirat. Kemudian dalam kalimat walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minat, ini kata al-mu'minin dan mu'minat dalam bahasa Indonesia tetap artinya yaitu mukmin dan mukminat. Kemudian bimra'ati sholihah, yaitu artinya perempuan yang sholihah. Kata sholihah dalam bahasa Arab, dalam bahasa sasarannya, dalam bahasa Indonesia itu tetap diartikan sholihah. Kemudian innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya. Kata malaikat itu dalam bahasa sumber malaikat, kemudian dalam bahasa sasaran tetap malaikat-malaikat. Next ke bawah. Kemudian wa yuhaqqiqu maslahatal mujtama'. Ke atas lagi. Ke atas. Naturalisasi. Ke atas lagi. Oke. Wa yuhaqqiqu maslahatal mujtama'. Ini akan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Kata maslahat dalam bahasa sumber, kemudian diterjemahkan dalam bahasa sasaran, tetap kemaslahatan. Kemudian yatarabba alama idatil Qur'anil Karim. Bahasa sumbernya Al-Qur'anul Karim, kemudian diterjemahkan ke bahasa sasaran tetap Al-Qur'anul Karim. Next ke bawah. Kemudian ini itu atas lagi. Ya, sudah. Maka Allahu ghafurur rahimah. Ini saya menggunakan strategi penerjemahan deskripsi, yakni penerjemah menjelaskan makna kata bahasa sumber yang tidak ada padanannya dalam bahasa sasaran, seperti tampak pada perubahan kata menjadi frase atau frase sederhana menjadi frase yang kompleks. Nah, ini dalam kalimat ghafurur rahimah dalam bahasa sasaran itu diartikan menjadi maha pengampun lagi maha penyayang. Ghafurur rahimah ini kan kata, jadi diterjemahkan menjadi frase yang sederhana. Kemudian ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Al-latiful khabir ini diterjemahkan menjadi maha halus lagi maha mengetahui. Next ke bawah. Kemudian amamal ajanib. Nah, kata ajanib ini dideskripsikan menjadi orang-orang yang bukan mahramnya. Kemudian ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Ini kami menggunakan strategi penerjemahan literal atau literal translation. Ke bawah sedikit, yakni yakni penerjemah menerjemahkan kata demi kata sehingga dihasilkan bentuk terjemahan teks secara keseluruhan. Nah, ini terjemahannya itu urut. Dari awal sampai akhir itu urut. Ya ayyuhan nabiyyu, hai nabi, katakanlah li azwajika kepada istri-istrimu, wa banatika dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin dan istri-istri orang mukmin. Ini ke bawah. Nah, kemudian ini innallaha kana ala kulli syai'in syahidan. Ini kami menggunakan strategi transposisi atau transposition, yakni penerjemah mengubah letak kalimat yang ada pada bahasa sumber agar makna bahasa sumber dapat tersampaikan dengan baik. Nah, ini
Kata kulli syai'in ini kan artinya segala sesuatu. Sebelumnya yang terakhir itu kan kata syahida yang artinya maha menyaksikan. Jadi kulli syai'in ini artinya diakhirkan agar enak disampaikan ini. Ke bawah. Sudah. Yumkin hakadha minni. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Vidya Fauzia Arti. Padanya dipersilakan. Ini syukron anak kamu bakalin tani. Nah, saat raku anisan bermodulasi. Ini saya akan menjelaskan dari menit ke 5.53 sampai 8.38. Dari kepala Subhanahu wa ta'ala Ta'ala hadha Nazalat syahadallahi akbar Yakra'u kulli insanin yaqul Subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhan nabiyyu ila aswajika wa banatika wa nisaa'il mu'minina Yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna Ya'ti huna soal Hadal amr bil mar'ah asli bil mar'ah al-salihah al-yusawwir al-asli bil mar'ah an-takuna berhida bal an-takuna mata al-mahisa dan al-khalif al-mar'ah al-yahudiyah al-mulkah Hanya Maha Suci dan Maha Tinggi, menjaga hukum ini terdapat dalam kitab Allah yang Maha Agung. Agar setiap orang yang mengatakan Maha Suci dan Maha Tinggi lebih tahu. Wahai para nabi, hendaklah mengatakan kepada istrimu dan perempuan yang beriman supaya mereka meninggalkan dosa. Dan itu lebih mudah bagi mereka untuk dikenal, sehingga mereka tidak tahu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada pertanyaan tentang ini dalam hal seorang wanita menutup aurat atau dalam wanita menampakkan aurat. Syarat ini mengatakan bahwa prinsip dalam wanita adalah untuk menonjol bahkan dari barang-barang bersedia yang dan karena itu karena kemampuan kemanusiaan kita
Dan saya Na'am, syukron ada mutakallimah tani. Naslamir ila mutakallimah thalith, yakni Isnaini Nuriyah Prakti. Tafadhali. Qala Sayyidatul Maryam libasuha yusbihu zawjati am libasa zawjatikum fasaqatu falat juhu bil insan. Sayyidah Maryam berkata, pakaian saya diiris dengan pakaian ibu atau ibu atau bebas dari pakaian ibu. Jadi tutup mulut asal usulnya adalah kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan inna tabarja tabarraji mudokir jahiliyatil ula ida tabaraj karirun ma'a khosotul jahiliyati la ma'a bidaniyati wal hayati zayu fanu yusawwiruna naka annaha mazaniya walakin min ibirun khosotal wajahilun Daya'ul marhu fil wardi Bakam tada'ar roju Al-marhu indahum ila istida'u Insiyin wala takharasu wala uridu an udhul An-na'iyatu ala fil wardi Khasahu Khasahun fil Afriki wa fil faransya Kaifa tadai'an nakal al-mar'at Wa kaifa takulu ay muta'abimu silahul hayyadaha tatahmilu mas'uliyati nafsaha wa takuna sal'ahu rahisahu aradiyu li'izyai antamahinu alal khilafi al-mar'ah indana wa khilafi tawjihati.
subhanahu wa ta'ala fayatahal ihadul mu'minu ayyaka ang tangguri ala barikul warbi fasobat fahadal barikil muzayfi wa iyaka ang tatafti ala da'iwatu alati taj'aluka tanzili ang tanzilina an arj al-akram wal ihtiram ila dharikat imtihan haythu yu'rina yagrunak bana tazhari bil madhari alladhi yuriduka i'tida'at da'abi basharihi wa takunina sala'ahu rafaisatan wal habibal idam sallallahu alaihi wasallam hadarana fil mawatina basyuratan bil matahira as-su'i wa khasatan al-ari fil hayatul mar'ah. Tuhan Yang Maha Esa bersabda, jangan menambahkan make up di periode pra-Islam pertama. Jika dikaitkan dengan tampilan ketidaktahuan, bukan peradaban dan kehidupan palsu. Mereka menggambarkannya sebagai warga sipil, tapi dia lebih menonjol manifestasinya, yaitu hilangnya perempuan negara-negara barat dan seberapa banyak perempuan yang terkena dampaknya. Mereka melakukan penyerangan dan pelecehan seksual, dan saya tidak ingin menyebutkan statistik di dunia barat, pada khususnya di Amerika dan Prancis. Bagaimana seorang wanita bisa tersesat di sana, dan bagaimana orang yang lelah sepanjang hidup bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan memikul tanggung jawab untuk dirinya sendiri dan menjadi model komoditas murah untuk fashion profesi apapun, tidak seperti wanita di sini yang bertentangan arahan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia gagal, saudari wanita yang beriman, berhati-hatilah dalam memandang kecemerlangan barat ini berkilau ditempa, dan jangan memperhatikan undangan yang membuatmu turun tahta. Kehormatan dan rasa hormat sangat bermanfaat. Aib adalah tempat yang menggoda mereka, menggodamu untuk tampil dalam penampilan yang mengeksposmu terhadap serangan oleh serigala manusia, dan kamu akan menjadi komoditas murahan. Dan kekasih terhebat telah berdoa kepada Tuhan agar selalu memperingatkan kita dalam banyak situasi yang buruk, terutama ketelanjangan dalam kehidupan wanita. Nah, kemudian di sini ada strategi penerjemah. Dan di sini strategi penerjemah saya menggunakan strategi pungutan murni atau pure blowing. Nah, di sini rawahul qala Sayyidatul Maryam libasuha yusbihu libasa zaujati am libasi zaujatikum. Nah, di sini penerjemah mengambil utapan atau kata bahasa sumber ke dalam bahasa pasaran tanpa penyesuaian ejaan dalam pelafalan. Di sini qala Sayyidatul Maryam, Sayyidah Maria berkata, pakaian saya mirip dengan pakaian istriku atau istri-istri kalian. Di sini Sayyidatul Maryam, Sayyidah Maria menjadi salah satu bahasa sasaran. Nah, kemudian yang kedua, di sini saya menggunakan penerjemah yaitu transposisi atau transposition. Penerjemah mengubah letak kalimat yang ada pada bahasa sumber agar makna bahasa sumber dapat tersampaikan dengan baik. Contohnya, qala Sayyidatul Maria libasuha yusbihu libasa zaujati am libasi zaujatikum. Sayyidah Maria berkata, pakaian saya mirip dengan pakaian istriku atau istri-istri kalian. Di sini bahasa sumber yaitu qala. Mungkin ila dzalik, syukran kasiron. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Syukron ila mutakallimah Khalifah, nasamir ila mutakallimah Arabiah, ukti Fismul Jayati, tafadhali. Syukron ila Ra'isatil Jalsah ya Anissa Nurma Zida Aji. Ana kal mutakalim Arabi Susnul Hidayati yang akan melanjutkan materi dari kelompok kami yang dimulai dari menit ke 11.01 sampai 13.42. Bismillahirrahmanirrahim. Min madahir asu wa khosotal uri fi hayatal mar'ah. Al-Habib alaihi salatu wassalam yaqulu subhani min ahli nar. Lam arhuma wa hadha laftun lin nazar bihatta yantabahi ila hadal kalam. Al-Khatir qaumun ma'asiyatun ka'atnadil baqar yatribun bihan nas.
Haula itu lemah alladzina yu'minuna Haula itu lemah alladzina yu'ajjilullah untuk matahu minhum wa nisa'un kasiyat yatalbasu wa libasan waliyatamani walakinnahu yaksifu an mafatihin an kasiyatun ariyatun mumilatun lil fasidina ilaihim ma'ilatun lil fasidina ru'usuhunna ka'asnimatil buhti al-ma'ilah wa hadha fi ijaza haitsu duharat qadiman yakni tasrihah tarfa'ul mar'ah sya'raha ila fawqu wa yusamma sadal ari wa hada yasul kul fatsrahu wa fatsrahu ru'usu ka asnimatil bahti al-ma'ilah anta bihiya ayatuhal ukhtu wa anta bihiya ayatuhal wa anta bahil ayuhal ab ila hitam hadal hadis qala al habib alaihi salatu wassalam la yadkhulul jannah wa la yajidna rihaha wa rihaha la yujadu min masirati kada wa kada, yang artinya ini adalah kutipan dari hadis yang berbicara tentang beberapa tanda keburukan, terutama penampilan dalam kehidupan seorang wanita. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada dua golongan ahli neraka yang aku belum pernah melihatnya. Pertama, golongan yang membawa cambuk seperti ekor sapi, di mana dengan cambuk tersebut mereka mencambuki orang-orang. Kedua, golongan perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, yang cenderung tidak taat kepada Allah dan mengajarkan orang lain untuk meniru perbuatan mereka. Kepala-kepala mereka seperti gunung-gunung tayam miring, yang mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal sungguh bau surga akan tercium dari jarak perjalanan atau jarak yang jauh. Rawahul Imam Ahmad wa Muslim. Hadzal ladzi yaquluhu al-Habib alaihi salatu wassalam yaquluhu min qalbi sadirin an syafaqatin adimatin ala hadil ummah kaita bloko bisa jadi siyadatiha walatan hadir ilama tan hadiru ilai ra'iat allati la yajidna man minas solihin man yu'wihin bal yaqa'ul al-fasad fi qalbil mar'ah wa fi baitiha wa fi suqiha wa haitsuma tadhabu tadi'ul mar'ah, yang artinya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim, yaitu hati yang penuh dengan rasa simpati yang sangat besar terhadap umat ini, agar mereka tetap dalam kedudukan yang kokoh dan tidak jatuh ke dalam hal-hal yang menyimpang, dan tidak akan menemukan pertolongan dari orang-orang soleh, bahkan mereka akan terkena kerusakan di hati wanita tersebut. Baik di rumahnya, di pasarnya, dan dimanapun dia pergi, wanita tersebut akan tersesat. Kesimpulan dari materi yang saya paparkan ini yaitu, ingatlah wahai umat muslim, terutama para wanita, berhati-hatilah kalian dalam berpenampilan. Janganlah kalian mengenakan pakaian tetapi masih menampakkan aurat seperti orang telanjang ataupun menampakkan lekuk tubuh, dan janganlah kalian menggelung rambut dengan alat tambahan ke atas kepala hingga timbul tonjolan dan tampak seperti punuk unta yang miring. Mengapa? Karena hal tersebut merupakan golongan ahli neraka yang tidak akan masuk surga dan tidak bisa mencium bau surga. Kemudian yaitu strategi terjemah yang digunakan. Di sini saya menggunakan dua strategi. Itu yang pertama yaitu strategi pungutan murni atau pure borrowing, dan yang kedua yaitu strategi literal atau literal translation. Untuk strategi pertama, penerjemah mengambil ungkapan atau kata bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran tanpa penyesuaian ejaan dan pelafalan. Contohnya yaitu dalam teks bahasa sumber Rawahul Imam Ahmad wa Muslim, yang diartikan dalam teks bahasa sasaran yaitu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim. Nah, yang menjadi strategi pungutan murni dalam kalimat ini yaitu Imam Ahmad dan Muslim. Untuk strategi yang kedua yaitu strategi literal atau literal translation, di mana penerjemah menerjemahkan kata demi kata sehingga dihasilkan bentuk terjemahan teks secara keseluruhan. Maksudnya itu seperti penerjemah
penerjemah mengartikan bahasa Arabnya itu rutut antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia, atau artinya itu sama, rutanya juga sama, intinya runtut gitu. Nah, di sini saya mengambil 3 contoh, yaitu yang pertama fi qalbil mar'ah wa fi baytiha, yang artinya di hati wanita dan di rumahnya. Syukron ila mutakallima Robi'ah, Nasamir ila mutakallima Khamisah, Ukti Eninur Aini, tafadhali. Selanjutnya saya akan memaparkan dari menit 13.43 sampai 16.00. La yatalaqaf wa illa dha'i'un ala khilafil mar'ati at-tahirati al-afifah. Fa iyyaki an yatuhal'uh an tasma'i liman ya'ni yuzayyin anna al-mar'ata fil gharbi ta'isul hayata sa'idah bal innaha ta'isu al-hayata al-mutha lil-i'tida' min az-zawj aw min asy-syari' aw min as-sadiq aw min ghairi dhalik wa hadha laysa khafiyah yuriduna an yusawwiru hayataki fi iffatiki wa taharatiki wa naqaiki yusawwirunaha bi annaha hayatun qasiyatun fiha al-i'tida' wa fiha al-zulim wa hadha alladhi nasma'uhu sabaha masa min i'lamil gharbi wa ma yatba'uha li an tanzili min alya'il afaf was-sitra ila hadidid doya. As'alullah subhanahu wa ta'ala ayyatuhal wa ayyatuhal wa ayyatuhal bin an ta'ishi hayatan sa'idatan mil'uha al-afaf wa tahara zayyinuha as-sitru wal afaf. As'alullah subhanahu wa ta'ala laki wa likulli imra'atin as-sitra wal afafa wa sa'adah wa al-qurban walhamdulillahi rabbil alamin, yang artinya kita tidak akan menerima kecuali hal-hal yang menyesatkan, berbeda dengan wanita yang menjaga kesucian serta rendah hatinya. Dan kamu, wahai saudariku yang saat ini sedang mendengarkan, bagi mereka berhias, wanita di barat yang hidup dengan kebahagiaan, namun sesungguhnya mereka hidup dalam kehidupan melelahkan dan sering diperlakukan agresi, melibatkan kekerasan dari suami dari orang-orang lain. Ini bukanlah hal yang tak terlihat. Hal ini bermaksud ingin mengajarkanmu hidup dengan kesederhanaan, menjaga kebersihan serta kesucian diri. Namun mereka menggambarkannya dengan kehidupan yang keras, di mana terdapat pelecehan dan kezaliman terjadi. Ini adalah apa yang kita dengar atau yang kita lihat dari pagi hingga malam dari media barat. Dan janganlah mengikutinya, karena ini adalah cara yang tak berharga atau rendah untuk menjaga dan kehormatan hingga ke paling rendahnya kerugian. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untukmu, wahai saudariku, ibuku dan putriku, agar hidup dalam kebahagiaan yang penuh dengan kesucian dan dihiasi dengan kesederhanaan dan kehormatan. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untukmu dan untuk setiap wanita agar tetap menjaga kehormatannya dan dengan kesederhanaannya sehingga dapat merasakan kebahagiaan wa ta'ala. Selanjutnya ada beberapa strategi terjemah yang diterapkan, diantaranya yang pertama yaitu close translation pada kalimat tu'arridu halil i'tida minaz zawud, yang artinya diperlakukan agresi, dalam kurung melibatkan kekerasan dari suami. Jemaah memberi catatan tambahan pada kata yang bergaris bawah karena kata tersebut belum ditemukan padanannya dalam bahasa setaran, sehingga penerjemah memberikan catatan tambahan pada kata tersebut dan diletakkan di dalam kurung. Frasa agresi diberi keterangan melibatkan kekerasan. Proses penerjemahan ini adalah bagian dari bentuk operasional close translation. Dan selanjutnya yaitu strategi ekspansi atau penambahan. Filmar atau at-tahirah al-afifah, yang artinya berbeda dengan wanita yang menjaga kesucian serta rendah hatinya. Pada bahasa sumber yang bergaris bawah tertulis at-tahirah, menjaga kesucian. Dalam menerjemahkan frasa ini, penerjemah menambahkan kata menjaga, di mana kata tersebut tidak ditemukan di dalam bahasa sumber. Yang terakhir yaitu strategi adaptasi.
atau adoption. Pada kalimat yuridu, artinya ingin mengajarkanmu hidup. Pada kata yang bergaris bawah, ayusawiru diterjemahkan menjadi mengajarkan. Sekilas padanan ini tidak mencerminkan sama sekali bentuk lahiriah teks, karena jika teks tersebut diterjemahkan secara literal adalah menggambarkan. Ini adalah salah satu bentuk penerapan strategi adaptasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Syukron ila mutakallimah khamisah. Naktafi mungkin hakadha minni min firqah ar-rabi'ah. Syukran jazilan. Naktafi bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.